Are you actually happy? Halo, Halo. Balik lagi sama kita bertiga. Kita hari ini mau ngomongin tentang happiness. Nah, menurut gue itu happiness itu adalah di saat lu merasa content sama comfortable. Dimana lu merasa content with what you have sama lu comfortable di environment lu, sekeliling lu merasa nyaman. Itu menurut gue kedua hal itu membikin happiness itu happiness definisi gue. Kalau lu pada gimana? Gue dulu ya. Yeah. Kalau gue happiness tuh ya ketika lu merasa energi positif, terus juga lu bisa membagikan ke positif itu ke sekeliling lu. Oke. Kalau gue definisi happiness buat gue tuh kayak lu nyaman dengan apa yang lu lakukan gitu. Terus juga kayak mood lu bagus aja gitu, kayak mood lu senang dan kayak merasa hidup tuh gak ada pressure gitu, lu enjoy aja gitu. Oke. Nah, kita udah tahu definisi happiness buat kita itu apa aja. Sekarang gue mau nanya, are you actually happy? Gimana nih? Oke. Dari gue ya. Boleh, langsung aja. Nah, gue sih so far merasa gue happy and blessed gitu. Kayak kalau kita lihat ke atas, kita lihat siapa yang lebih privilege pasti banyak juga. Cuma pasti juga yang di bawah kita, masuk kita yang nggak se-happy kita sekarang juga banyak. Jadi masuk gue tuh kayak kita harus grateful aja dari apa yang kita punya. Dan ya gue happy gitu karena gue punya apa yang gue punya sekarang, kayak family yang support gue, friends ada juga. Terus juga kayak ya gue bisa enjoy life lah, yang kayak not everyone can do that gitu. Kalau gue happy sih. Happy. Cuman ya kadang kayak ada kendala aja, kayak misalnya paling stand out paling overthinking. Hidup Itu emang sih. berfluktuasi. Iya. Naik turun. Susah. Seperti saham. Seperti saham. Bener juga sih. Kemarin gue bikin poll di Instagram Mistreated. Gue nanya kan, are you actually happy? Hampir semua jawabnya enggak. Dan satu ada yang menarik, jawabannya gini, gue nggak happy, gue nggak sedih, tapi gue ngerasa hidup gue flat aja, datar. Nah, menurut lu pada itu gimana tuh definisi kayak gitu? Definisi apa kayak gitu, merasa datar? Menurut gue ya itu sih yang tadi Medi bilang, kayak kurang grateful aja. Oke. Kayak mungkin dulu gue juga gitu, kayak aduh kayak hidup gue tuh nggak ada drama, nggak ada apa-apa, kayak ya pokoknya flat banget lah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya tuh gue happy gitu loh. Iya. Gue mempunyai ini semua yang gak semua orang mungkin punya gitu. Jadi kunci itu be more grateful lah. Iya sebenarnya itu sih. Oke. Nah, tapi ya di kalangan generasi kita, especially Gen Z gitu kan, Iya. kebanyakan orang memiliki sosial media at a young age kan. Iya benar. Nah, emang sesuai data, happiness dan bukan happiness sih, kayak suicide rate sama depression rate-nya increase banget gara-gara sosial media. Iya. Pas di saat sosial media ada, rate-nya naik banget. Menurut lu korelasi happiness dan sosial media itu gimana, guys? Oke, gue mulai dulu ya. Iya. Jadi kalau menurut gue tuh social media itu sekarang dijadikan sebagai standar gitu. Kayak pasti semua orang tuh mau di look good gitu dari semua. Kita model kita itu bagus sebenarnya. Dan jadi menurut gue tuh sekarang social media itu udah ada standar gitu. Kita harus begini baru kita bisa di-rate bagus gitu. Nah jadi kayak kadang ada orang merasa kayak oh dia nggak mampu begini, dia nggak sebagus ini, dia nggak sebagus orang lain, karena social media itu sebenarnya juga ajang pamer ya buat Iya, semuanya. betul. Jadi kayak akhirnya jadi depresi bisa akhirnya jadi nggak happy. Kalau nggak happy doang ya nggak apa-apa, cuma kan bisa lead to other things yang fatalnya bisa sampai suicide. Iya. Kalau gue ya, sama sih, kayak menurut gue ya, kayak sosial media tuh balik lagi ke topik yang tadi pamer lah ya. Ya itu kayak yang bukan grateful ya, karena lu lihat orang-orang yang mungkin lebih berada daripada lu, dan lu kayak merasa anjing gue pengen nih gini. Padahal kan yang apa lu ada di hidup itu kan sebenarnya udah cukup gitu. Kalau dipikir-pikir, lu gak perlu ada kayak lavish life yang kayak gitu. Betul. Nah, kita ngomongin tentang itu, apa korelasi uang, materi Uang ya. Dengan kesenangan? Kalau gue gak munafik lah ya. Menurut gue emang happiness itu bisa dibeli dengan uang. Cuman mungkin barang-barang yang beli itu cuma happiness sementara doang, kesenangan yang sementara doang. Kayak lu beli mobil, anjing seneng gue gini. Tapi kan mungkin untuk beberapa minggu doang lu juga ya udah biasa aja. Ya itu kayak gimana ya, dengan uang lu bisa senengin orang lain, dan itu menurut gue, kalau buat gue ya,
dengan gue senengin orang lain itu bikin gue seneng juga. Kayak misalnya ya, kalau nanti udah berkeluarga gitu, lu punya duit, lu beliin barang buat anak lu, lihat anak lu seneng, lu seneng. Iya. Lu bisa sekolahin anak lu ke anak bagus juga lu seneng. Lu bisa beliin istri lu barang-barang apa, lihat dia seneng, lu seneng. Itu sih. Kalau gimana? Oke. Kalau gue tuh percaya lu punya banyak duit bukan berarti lu seneng gitu. Bukan berarti lu makin banyak duit makin seneng. Iya, bener. Tapi gue percaya kalau lu punya makin banyak duit, lu lebih baik opsi gitu. Misalkan dulu lu cuma bisa makan budgetnya sekali makan 30.000, sekarang lu bisa sekali makan 100.000. Lu lebih enak gitu, lu lebih enjoy. Nah, gitu ya. Cuma tapi jangan jadikan uang itu sebagai patokan segalanya gitu. Kita jangan diperbudak sama duit. Iya. Nah, ini lu ngomong tentang opsi ya. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya opsi terlalu banyak juga bikin gak seneng. Lu tau gak? Ada studinya kayak dimana orang yang memiliki opsi lebih banyak malah gak seneng. Iya. Misalnya lu gini, lu disuruh beli sepatu 1000 biji, lu pilih, pusing gak? Pusing. Tapi lu suruh pilih, ini gue ada nih 10 sepatu, lu beli 10, lu pilih, lebih seneng kan? Oh, gue bisa pilih nih 10, gue mikir salah satu, lebih ada satisfaction-nya gitu. Kalau misalnya lu 1000, wah ngentot, pusing juga. Nah, kita udah ngomongin tentang keuangan, tentang happiness, tentang itu. Sekarang konsep happiness itu seiring waktu pasti berubah kan? Iya, benar. Dari lu kecil, misalnya lu dulu ulang tahun, lu udah merasa seneng banget, lu dibeliin mainan udah seneng banget. Sekarang lu dibeliin apapun juga ya biasa aja. Jadi konsep happiness seiring waktu di hidup lu itu perubahannya gimana? Kalau gue ya itu beli mainan, gue dulu seneng dibeliin mainan gitu. Tapi seiring waktu berjalan, gue merasa ternyata happiness itu suatu hal yang sangat simple. Dengan lu lapar, lu makan, lu seneng. Tapi kadang kita kurang mensadari aja gitu loh. Kayak hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa bikin kita seneng banget malah. Bahkan bisa bikin hari lu ya enak gitu, bagus gitu. Itu sih kayak, ya menurut gue ya itulah. Pokoknya intinya happiness tuh suatu hal yang simple, cuman kadang kita gak sadar aja. Kita selalu overlook things yang lebih hal negatif yang kita fokus ya. Kita terlalu fokus ke negatif. Benar. Kita selalu fokus ke negatif. Kalau gitu lu perubahan konsep gimana, Matt? Perubahan konsep happiness sama? Ya sebenarnya poinnya similar kayak Nando sih, kayak mungkin dari kecil itu kan kita nggak gitu gimana ya, kayak kita cuma bisa dapat barang ini happy, gini aja happy, kita happy. Cuma kan semakin gede kan kita kan cara berpikir juga beda. Misalnya dulu kita nggak ngerti tentang kayak misalkan ya kita nggak ngerti duit, makanya kita masih lebih ngerti tentang money gitu loh. Jadi kayak gimana kayak pas kecil lu cuma mau apa yang lu mau lah ya. Oke guys, kali ini kita tentang happiness brief aja. Kalau misalnya mau kita ngomongin lanjut, ini masih banyak banget topiknya yang bisa diomongin. Kalau mau komen aja, bilang part 2. Nanti kita bikin lagi. Gitu aja deh ya guys. Thank you. Bye.